Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Wistara Kusuma dan saya dari 11 IPA 1, dan hari ini saya akan membuat video tentang materi prolin, matematika wajib program linear. Nah, jadi di sini saya punya contoh soal. Nah, saya akan membahas soalnya ini. Nah, soal cerita ya, teman-teman semua. Luas lahan parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan sebuah 18 meter persegi untuk bus ya, ini lupa ditulis. Lahan parkir tersebut dapat memuat lebih dari 80 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 2.000 dan biaya untuk sebuah mobil sebuah mobil 2.000, dan untuk biaya sebuah bus adalah 4.500. Tentukanlah pendapat maksimum. Nah, jadi teman-teman, kita tentuin dulu model matematikanya dulu, teman-teman semua. Kita pakai misal X-nya itu mobil dan Y-nya itu bus. Nah, jadi kita tentuin di sini. Wah, kita bikin tabel dulu ya. Masa berapa? Nah, ini di sini ada luas, unit, dan biaya. Kita masukin semua di sini, guys. Di sini ada luas, di sini ada biaya, dan ini ada unit. Unitnya itu yang ini, guys, yang 6 sama yang unit itu yang ini, yang mobil sama bus itu unit. Nah, terus kita taruh mobil, misalnya mobil yaitu X ya, mobil. Terus yang ini ada Y, bus. Nah, di sini ada persediaan. Nah, luas untuk lahan parkir, ya kan, luas rata-rata untuk sebuah mobil. Nah, ini sebuah mobil luasnya berapa? 6 ya, 6 ini ya, 6. Dan untuk sebuah bus itu 18 meter persegi. Nah, ini persegi meternya ini nggak usah tulis, guys. Yang kita butuhkan cuma angkanya saja. Nah, untuk unit itu yang mobil sama bis. Jadi satu mobil, satu bus. Berarti bisa X ya, sama Y karena satu itu tulis. Nah, ini luas lahan parkir. Luas lahan parkir itu 360 meter persegi. Kita pakai itu. Nah, terus ada X, ada Y, dan ada 80 ya. Nah, memuat lebih dari 30 ya, kok 80, guys. 30 kendaraan. Luas lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti X-nya nih 30 unit kendaraan, guys. Nah, terus biaya untuk yang mobil tadi 2.000, terus doang aja ya. Terus ada yang untuk bis. Nah, itu ada 4.500, kita 4,5 aja. Nah, lalu ini ada X sama Y. Nah, terus kita bikin persamaan dulu di sini. Kita kecilin. Ini bisa disederhanain kan kalau kita bikin persamaan 6X plus 18Y. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya. Kalau cerita tuh maksimum itu berarti makanya yang kurang dari. Kalau misalkan yang minimum itu, ini maksimum tuh makanya yang ini. Minimum itu makanya yang lebih dari. Nah, ini 6X plus 18Y kurang dari sama dengan 360. Nah, ini angkanya bisa disederhanakan kan, teman-teman. Jadi kita sederhanain aja. Bisa dibagi berapa semua ya? Bagi 6 kan? Jadi kita tulisin bagi 6. Bagi 6, oke? Nah, jadi 6 bagi 6 X, 6 bagi 18. Ini tulis 12. 6 bagi 18 3Y. Kurang dari
60. 360 bagi 6, 60. Nah, ini jadi kita pakai yang ini ya. Nih, kita pakai yang ini saja. Nah, terus kita masukin, ini kan persamaan yang pertama. Kita masukin persamaan yang kedua. Dari mana? Ya, dari yang ini. Dari yang ini. Nah, kita masukin persamaan yang kedua, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk X sama Y-nya, X itu kan pasti lebih dari 0 ya. Dan Y-nya juga pasti lebih dari 0, karena nggak mungkin ada kendaraan yang minus. Nah, ini kita buat ini dulu, titik ininya dulu ya teman-teman. Titik apa namanya? Titik koordinatnya ya. Jadi kita cara membuat titik koordinatnya bagaimana tuh? Begini. Satu, ini yang pertama ini ya. X plus 3Y kurang dari 60. Nah, ini kita bikin kotak seperti ini teman-teman. Aduh, nggak rapi teman-teman. Biarin lah. Nah, ini X dan ini Y. Karena X itu pasti akhiran 0, dan ini Y itu pasti sini 0. Oke teman-teman. Jadi cara cari yang X itu yang pertama seperti ini teman-teman. Ini kita tutup. X 60 dibagi X 60. Kita tutup. 60 dibagi 3 20. Nah, kita dapat nih di koordinat nih 60 sama 20. Oke. Lalu kita cari di persamaan yang kedua. X plus Y yang dari sama dengan 30. Nah, ini kita cari sama kayak tadi guys. Bikin 6 kolom dulu. Nih, bikin kayak table gini. 6 kolom. Ini X dan ini Y. Karena Y pasti belakangan 0, X apa yang kedua ini pasti 0. Karena kita mencari titik koordinat. Titik potong. Kita uji titik 00 guys. Nih, kita cari yang X, Y-nya kita tutup 30 dibagi X 30. Nah, jadi kalau misalnya untuk mencari itu, mencari X nih misalnya kita ini 30 kita bagi sama yang X. Kalau misalnya kita mencari yang X, 30 dibagi sama yang Y. Jadi 30 dibagi Y hasilnya 30. Enggak. Karena kita sudah dapat titik nolnya ini ya guys. Jadi kita langsung buat tabel dulu ya teman-teman. Buat ini dulu, apa namanya? Buat sebentar, harus kita buat ini dulu ya teman-teman. Nah, kita harus buat garis kartesius dulu dan menentukan di mana titik-titik tersebut berada. Di sini nggak ada penggaris. Nah, nah, di sini kita punya titik koordinat yang pertama. Titik 0 yang pertama itu X-nya 30. Oke. Jadi kita batasin nanti gini guys. Kita harus sesuai. Kalau nggak sesuai, itu nanti kalau misalkan nggak sesuai, maka gambarnya, garisnya juga himpunan juga bisa tidak sesuai teman-teman. Oke. Nih, ini segini. Berarti kita ngukurnya pakai jari gini aja nih. Set. Ini kan. Nih, ini. Ketika yang sini juga segini nih. Tandain teman-teman. Nah, untuk X yang pertama itu kita punya titik berapa ayo di sini? Yang paling rendah dulu 30. Nah, lalu kita berurut yang angkanya lebih besar. X-nya berapa? Yaitu 60. Lalu kita punya angka Y yang kecil di sini. Kita masukin yang pertama dulu ya, yang angkanya kecil. Jadi masukin yang 30. Kok di sini gede. Salah teman-teman. Ini angka yang paling kecilnya di sini tuh 20 dulu teman-teman. 20. Nah, lalu kita juga sama kayak gini, proporsional. Karena kita di garis ini, berarti kita baca satu garis. Di sini kan satu garis. Di sini juga satu garis. Nah, Y yang kedua itu dia 30. Yes. Nah, kita garis deh. Yang pertama 20 sama 60. Jadi ini sama ini punya nih.
Sebentar, jadi penggaris dulu. Nah, ini sudah ada penggarisnya teman-teman. Sekarang pulpennya yang hilang. Nah, ini udah ada. Nah, ini kita tarik garis dulu ya guys, teman-teman semua. 20 sama 60, 30 sama punya 30 tadi. 30 sama 30 punya. Nah, oke. Nah, ini setiap garis-garis ini kita kasih nama teman-teman. Punyanya siapa ini garis yang ini? Nah, garis yang ini punyanya si persamaan yang pertama. Jadi punya persamaan pertama tuh yang ini, X plus Y kurang dari 60. Nah, ini kita jadi ini guys, 0 kurang dari 60. Oke. Nah, terus yang kedua ada X, ini garis punya nih, X plus Y kurang dari 30. Kurang dari 30. Nah, ini kita apa? Kita jadi 0. 0. Ini bagi 30. Hasilnya ini 30. 0 kurang dari 30 itu benar apa salah? Ini titik 0 dulu. 0,0 dulu teman-teman. 0 kurang dari 30 itu benar atau salah? Bener kan? Kalau bener tuh berarti mendekati 0. Nah, karena ini salah, jadi kita harus arsirnya ke atas teman-teman semua. Jadi ini kita arsir ke atas. Kalau misalkan bener itu mendekati 0 ke bawah. Kan? Nah, karena ini kan 0 kurang dari 30. Itu bener, ya kan? Kalau bener itu ke sini. Nah, kita sebaliknya. Jadi kita arsirnya ke sini. X plus Y kurang dari 60 itu kan punyanya si ini tadi yang 20 sama 60. 0 kurang dari 60 itu benar kan? Kalau benar mendekati 0, berarti kita sebaliknya. Nah, kita dapat himpunannya di sini. Nah, ini kan titik potongnya sudah ada nih. Yang ini titik potong 20 dan ini titik potong 30 sama 0. Oke? Nah, jadi kita cari titik potong yang kita eliminasi sudut yang berpotongan, oke? Ini kan 1, 2, 3. Nah, ini kan yang berpotongan juga nih teman-teman, dan ini tidak diketahui. Nah, jadi kita cari deh. Kita bikin kotak-kotak seperti ini teman-teman. Kotak-kotak. Garis-garis teman-teman. Bukan garis. Kayak gini. Table juga teman-teman sama kayak tadi. Banyak. Beda-beda. Bikin table kayak tadi teman-teman, kayak yang di atas ini kayak gini. Nah, ini jadi kita bikin garis-garis dulu, garis lagi dan lagi. Nah, jadi teman-teman semua, ini yang harga mobil tadi 2000, ini 4.500. Nah, ini ada sigma, itu hasilnya guys. Nah, yang pertama itu ada titik 0 sama 20. Ini X-nya 0, Y-nya 20. Oke teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada 30. Y-nya X-nya 30, Y-nya 0. Oke teman-teman. Nah, yang kedua ini kan nggak diketahui ya. Nah, makanya kita cari dulu. Nah, pertama ini tuh kita cari dulu teman-teman. Ini kalikan dulu. 0 kali 2, 0 kali 2000 lah. 20 kali 4,5, 4.500 ya 90.000. Hasilnya jadi 90.000. Nah, lalu ada 30 dikali 2. Hasilnya dikali 20.000, hasilnya 60.000. 0 dikali ini dikali 4.500 hasilnya 0. Jadi di sini 60.000. Nah, sekarang cara kita cari titik yang satu ini, yang terakhir ini, yang ditanya ini, kita pilih eliminasi dan substitusi guys. Eliminasi dan substitusi. X-nya belum diketahui, Y-nya juga belum diketahui. Nah, jadi cara yang pertama itu kita eliminasi dulu teman-teman. Sebentar, kita eliminasi sudut-sudut persamaan yang tadi teman-teman, yang udah kita tulis. X plus 3Y kurang dari 60.
sama dengan 60. Sekarang udah bersamaan, udah lain lagi. X plus Y sama dengan 30. Nah, ini kita bebas mau eliminasi yang mana. Jadi kita cari, karena di sini X sama X gampang ya. Jadi ini langsung kita cerut aja, eliminasi X sama X. Set. Nah, panjangan biarin. Nah, kalau misalkan eliminasi yang plus sama plus pasti dikurang. Kalau plus minus ditambah. Minus minus minus. Karena ini udah habis, jadi kita turunin. 3Y dikurang 3Y dikurang Y itu 2Y. Sama dengan 60 kurang 30 berapa? 30. Y sama dengan 30 dibagi 2. Y-nya 15. Nah, terus kita substitusi. Nah, kita substitusi itu bebas. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini atau pilih yang itu? Bebas. Nah, jadi kita pilih persamaannya, serah mau pilih yang mana. Saya mau pilih yang X plus Y sama dengan 30. Ini kan Y-nya 15 ya teman-teman. X plus Y sama dengan 30. Saya mau pilih yang ini. Y dikali 15 sama dengan 30. Nah, X plus 15 sama dengan 30. 15-nya pindah ke kanan. Jadi minus 15, oke? X 30 min 15. X-nya 15. Jadi 15 ditambah 5 X-nya 15, Y-nya 15. Berarti titik yang tadi itu ada 15, X-nya 15 dan Y-nya 15. Nah, 15 dikali 2000 30.000. 15 dikali 4.500 67.500. Ditulis panjang seperti ini, teman-teman. Nah, ini ketika kita tambah, maka hasilnya akan menjadi 97.500. Berarti kita mencari yang maksimum kan? Ini berarti nilai maksimum. Tring. Kita sudah menemukan nilai maksimum tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.